Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kitab Fathul Mu'in tentang babus saum. Ini pertama saya memulai bab puasa, babus saum. Kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 214. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus shaumi. Bab ini menerangkan tentang masalah puasa, pengertian puasa, terus hukumnya puasa itu bagaimana, terus apa yang menyebabkan puasa itu wajib, terus tentang masalah syarat wajibnya puasa, tentang syarat sahnya puasa, dan yang membatalkan puasa. Ini akan dijelaskan dalam masalah ini. Yang pertama, wahwah luatan al-imsak. Puasa secara luatan, secara etimologi atau secara bahasa, al-imsak yaitu mencegah. Yang penting mencegah tidak makan, tidak minum, tidak istirahat, tidak berbicara, bahkan tidak sekolah, itu namanya puasa tapi secara bahasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada bahasa atau ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inni nazartu lirrahmani shauma. Jadi menceritakan tentang Siti Maryam, beliau berpuasa, nazar untuk puasa. Sauman di sini puasanya ay imsak an sukuta minal kalam. Nadar tidak akan berbicara. Jadi sauman nadar tidak akan berbicara. Jadi imsak anil kalam, tidak bicara, itu namanya puasa tapi secara bahasa. Wa syar'an imsakun an muftirin bisyurutihil atiyatih. Puasa secara syarak, secara pandangan atau istilah ulama fikih yaitu imsak, mencegah dari semua yang membatalkan. Baik makanan, minuman yang masuk ke anggota bagian dalam, atau sejenis benda lainnya, atau mungkin hubungan di siang Ramadan. Jadi mencegah dari semua jenis yang membatalkan, itu pun bisyurutihi, dengan beberapa syarat yang akan dijelaskan nanti di belakang. Termasuk daripada syarat nanti di belakang antara lain yaitu mencegah di siang hari sehari penuh. Jadi puasa itu sehari penuh, yaitu mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bahasanya jami an-nahar, imsak an muftir jami an-nahar, sehari penuh. Yaitu mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan juga siang itu sekiranya kita tidak haram untuk puasa, karena ada beberapa hari atau siang yang kita tidak diperkenankan atau haram puasa, antara lain yaumus syak, hari yang mana kita ragu-ragu apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Atau mungkin termasuk hari-hari yang kita tidak boleh puasa, antara lain yaitu pada hari raya kita nggak boleh puasa. Jadi itu termasuk daripada syurutihil atiyah, syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti di belakang. Wa furidah fi Sya'ban fi sana as-saniyah minal hijrah. Puasa itu diwajibkan di bulan Sya'ban, yaitu pada tahun yang kedua dari hijrah. Daripada tahun kedua dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, puasa diwajibkan di bulan Sya'ban. Dikomentari dalam i'anahnya di sini Syekh Ibnu Hajar tidak menjelaskan, dan juga imam yang lain, apakah diwajibkan itu di awal Sya'ban, apakah di pertengahan atau di akhir Sya'ban, ini tidak dijelaskan. Wa huwa min khashaisina. Puasa itu termasuk dari khususiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW.
Jadi puasa di bulan Ramadan, maksudnya puasa Ramadan itu termasuk khususiyah, termasuk keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu pada ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Itu cuma sekedar puasa itu wajib duna qadrih wa zamanihi, tanpa ada ketentuan masalah waktu dan kadarnya. Berapa hari di bulan apa. Yang penting untuk umat-umat sebelum kita itu sudah ada puasa yang wajib. Cuman tidak dijelaskan berapa hari atau di bulan apa. Adapun yang namanya puasa di bulan Ramadan itu khusus atau keistimewaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa minal ma'lum minad din bidarurah, dan puasa Ramadan itu termasuk sebuah hukum yang sudah maklum diketahui oleh kalangan umum maupun kalangan khusus. Saya ulangi lagi penjelasan al-ma'lum minad din bidarurah, bahwasanya kewajiban puasa, wajibnya sholat, wajibnya zakat, haramnya mencuri, haramnya zina, haramnya menyakiti orang lain, itu sudah maklum, sudah diketahui baik oleh kalangan orang awam atau orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang berilmu. Itu penjelasan bidarurah. Karena dalam fikih itu ada kalanya ghairid darurah. Sebagaimana yang tahu cuman orang-orang tertentu, orang-orang khusus, orang-orang yang berilmu. Seperti ilmu faraid. Jadi yang tahu ilmu faraid cuman orang-orang yang ada di pesantren, itu pun belum tentu tahu. Tapi kalau masalah wajibnya puasa, wajibnya sholat, wajibnya zakat, haramnya mencuri, haramnya menyakiti orang lain, haramnya zina, itu semua orang tahu. Sehingga itu ada perbedaan. Sehingga karena termasuk maklum minad din bidarurah, ketika mengingkarinya, tidak percaya, maka itu hukumnya kufur. Fayakfuruh jahiduha. Bedanya tidak percaya tentang masalah faraid, tidak menyebabkan kufur karena itu tidak maklum minad din bidarurah. Sekarang masalah yajibu shaumu syahri ramadhana ijma'an, bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu ulama sepakat hukumnya wajib. Jadi ulama sepakat bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib dengan bikamali sya'ban salasin yauman au ru'yati adlin wahid, dengan sempurnanya bulan Sya'ban mencapai 30 hari. Jadi kalau bulan Sya'ban sudah mencapai 30 hari, maka setelah itu kita wajib untuk berpuasa. Atau tidak sampai 30 hari, bulan Sya'ban cuma tanggal 29 terakhir umpamanya. Akan tetapi au ru'yati adlin wahid, ada satu orang yang adil yang melihat hilal, ru'yatul hilal. Maka ketika ada yang ru'yatul hilal, ada yang mengetahui tentang masalah munculnya hilal, maka itu wajib untuk berpuasa. Cuman kalau di Indonesia ini ada perwakilan atau utusan-utusan dari pulau ini harus meneliti terbitnya hilal dari Lamongan umpamanya, ada yang dari Banten umpamanya, pulau mana. Nanti setelah itu mengadakan forum dan di sana diputuskan oleh menteri agama. Walau masturon, toh sekalipun orang yang melihat hilal itu termasuk adil mastur, artinya tidak kelihatan. Jadi adil itu tidak harus adil secara tidak harus adil hakiki, enggak. Yang penting secara zahir dia tidak berbuat maksiat, itu namanya adil.
Itu mastur huwaladzi lam yu'raf lahu mufsik. Jadi tidak diketahui dia mengerjakan hal-hal yang menyebabkan fasik. Hilalahu ba'dal ghurubi idza syahida bihi indal qadi. Nah, jadi yang melihat itu melihat hilal setelah ba'dal ghurubi. Di sini penjelasannya hilal ay maf'ulu ru'yah ay ba'dal ghurub. Ay yustaratu an takuna ru'yah ba'dal ghurub fala asar li ru'yatihi naharan. Falau ru'yah yauma salasi min Sya'ban la numsik. Walau ru'yah yauma salasi min Ramadan la nuftir. Jadi kalau seandainya ada yang melihat hilal cuman di siang hari, maka itu tidak berpengaruh. Jadi ru'yatul hilal itu harus ba'dal ghurub, setelah terbenamnya matahari. Walau ma'a idbaki ghaimin bilafdi asyhadu inni ra'aitul hilal aw annahu halla. Lah ini. Jadi orang itu mengucapkan asyhadu, saya bersaksi bahwasanya telah melihat hilal. Terus di sini ada istilah yasbutul hilal bi musyahadati adi indal qadi walau kanas. Jadi ketika ada orang yang bersaksi melihat hilal dan dia mengatakan di depan qadi, maka itu dianggap toh sekalipun idbaqi ghaimin, toh sekalipun langit itu tertutup dengan mendung umpamanya, mendung. Tapi ada yang bersaksi bahwa dia melihat hilal dan persaksiannya dia menyampaikan di depan qadi, maka itu dianggap sah. Sehingga kita wajib untuk berpuasa. Wala yufi, dan tidak cukup qauluh, dia mengatakan asyhadu, saya bersaksi anna ghadan min Ramadan, saya bersaksi bahwa besok Ramadan ini enggak sah. Tidak diterima persaksiannya. Jadi harus mengatakan asyhadu inni ra'aitul hilal. Saya bersaksi bahwa saya melihat hilal. Terus wala yuqbalu ala syahadatihi illa syahadatu adlain, dan persaksian itu tidak diterima kecuali dari dua orang yang adil. Jadi kalau cuma satu orang ini tidak diterima, harus minimal dua orang, yang laki-laki dan adil. Adil itu secara pengertian seperti tadi, yang penting secara kasat mata, secara zahir dia tidak berbuat dosa atau tidak berbuat hal-hal yang menyebabkan fasik. Mungkin sementara ini yang saya sampaikan, ini sekilas dari muqaddimah penjelasan masalah puasa. Atau sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit, semoga manfaat dan barokah. Dan jika ada penjelasan atau mungkin bacaan kitab yang kurang pas, saya mohon maaf. Dan jika ada yang kurang puas, silakan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi akhiran, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.